Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Semoga kabar kita di siang hari ini selalu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Refli Harun luar biasa. Saya lihat pada saat podcast dengan Deddy Corbuzier, Refli Harun itu semakin aneh bin ajaib. Dulu menghujat, dulu menghina dan lain sebagainya. Sekarang memuji-muji Pak Prabowo. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa Bung Rapli? Ada apa? Coba kita lihat ya, apa yang disampaikan beliau. Prabowo ya, dalam berbagai kesempatan saya terus terang saja suka mendengar pidato Prabowo dibandingkan pidato pejabat lain. Kenapa? Karena Prabowo tidak pandai menyembunyikan apa yang dia pikirkan, apa yang dalam di hati dan otaknya. Pejabat lain bisa menyembunyikan itu dengan basa-basi dan lain sebagainya. Prabowo nggak direct dia. Dia kalau marah-marah. Iya, direct dia. Jadi kita tahu apa yang dia pikirkan. Nah, gini, Anda kemarin itu berkoar-koar ya, Pak Jokowi begini begitu. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa semua program Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Prabowo. Otomatis kan Pak Prabowo itu ya konsisten. Maka yang saya heran akhir-akhir ini Anda memuji-muji. Aduh. Di Qatar dia bicara tentang pemberantasan korupsi. Di PAN dia bilang pemberantasan korupsi. Di Nasdem dia bilang pemberantasan korupsi. Itu 3 pidato yang saya lihat dia bicara itu. Nah, masalah koruptor, coba deh Bung Rapli perjuangkan ya, perjuangkan Bung Rapli. Arahkan semua mahasiswa yang pro sama Anda untuk mendesak DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset kepada koruptor. Itu berarti sama Pak Prabowo melanjutkan dan punya program untuk menghilangkan korupsi. Ya begitu juga Pak Prabowo melanjutkan program Pak Jokowi. Tapi menjelang akhir jabatan Pak Jokowi sampai hari ini tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli untuk mendemo mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan itu jadi pertanyaan. Sama Pak Prabowo juga pada saat di Qatar mengatakan seperti yang Anda sampaikan barusan, ya Pak Jokowi juga sama seperti itu Bung Rapli. Cuma yang saya heran kenapa dulu Anda sama Pak Prabowo itu sangat benci sekali. Wah luar biasa. Antara Anda dengan M. Kodari, banyak sekali video-video Anda yang sangat menghujat Pak Prabowo. Sampai-sampai ada perlawanan dari Muhammad Kodari karena tidak masuk di akal juga. Tapi sekarang Anda muji-muji Pak Prabowo. Ada apa ini? 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 Aduh. Karena bagi saya memang Indonesia nggak akan pernah maju kalau pemberantasan korupsinya nggak dilakukan. Prabowo selalu bicara tentang ketidakadilan termasuk penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang yang kadang-kadang uangnya dia dilarikan ke luar negeri, capital flight. Dia bicara itu terus sebagai sebuah kekesalan dia karena dia tahu betul sebagai pengusaha, dia tahu betul. Nah itulah politik kus yang ada di Indonesia seperti itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan Anda diangkat jadi menteri Kemenkumham atau menteri apalah ya seperti itu. Karena yakin akhir-akhir ini menjelang pelantikan Pak Prabowo Anda memuji-muji Pak Prabowo. Oh, pertanyaan besar dong seperti itu. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Itulah politikus Indonesia. Semuanya ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Jaya Nusantara. Salam Pancasila.